Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita uh, kembali di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas ke budaya visual Nusantara. Ya, Nusantara artinya lebih khusus ke Indonesia ya, di negara kita. Oke, yang pertama adalah budaya visual Nusantara. Budaya visual itu adalah wujud kebudayaan. Jadi kebudayaan itu adalah satu konsep nilai dan kebudayaan materi, kebendaan, entah itu artefak ataupun teknologi-teknologi yang ada pada waktu itu ataupun di zaman sekarang yang dapat ditangkap oleh indera visual. Kemudian nilai konsep dan nilai materi itu dapat dipahami sebagai model pikiran manusia, konsep berpikir manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti yang ada di contoh yang ada di gambar, ini ada cerita bergambar atau komik yang diproduksi oleh orang Indonesia dan menceritakan kebudayaan Indonesia. Pada awalnya memang dulu ketika uh, belum ada komik, cerita-cerita wayang itu diceritakan lewat relief di candi ataupun diajarkan di padepokan. Nah, seiring perkembangan zaman, kemudian manusia Indonesia mencoba mempertahankan wujud kebudayaannya. Dia mulai mentransformasikan cerita-cerita wayang tersebut menjadi lebih modern ya, melalui media komik ataupun media yang lainnya. Kemudian di sebelah kanannya ada Montor Jawa. Sebenarnya itu sepeda motor maksudnya. Namun agar lebih istilahnya lebih membumi di Indonesia, maka disesuaikan secara desain dari pabrik yang membuat motor itu, sepeda motor tersebut, mengkaitkan dengan kondisi-kondisi sosial yang ada terutama di Jawa. Kalau yang kita bahas adalah gambar itu ya. Jadi budaya-budaya Jawa itu ketika pagi hari orang senang jalan-jalan ataupun ketika sore hari juga di masyarakat Indonesia pada khususnya Jawa juga sering nongkrong, kemudian ngopi. Maka di situ ketika membuat sebuah desain sepeda motor ataupun desain untuk poster sebagai media promosi atau iklannya menggunakan pendekatan-pendekatan lokal, budaya-budaya lokal. Jadi agar supaya barang ini, kehadiran produk ini lebih relate dengan kondisi kehidupan di masyarakat tersebut. Seolah-olah sepeda motor ini adalah cerminan dari kebudayaan mereka, bagian dari kebudayaan mereka, yang pada akhirnya akan memutuskan untuk bagaimana barang itu akan dibeli oleh masyarakat, laku tidaknya barang itu di masyarakat. Kemudian berikutnya adalah desain dan budaya visual. Nah, ini bisa dibagi menjadi lima bagian.
bagaimana desain itu uh, mencitrakan budayanya, mencitrakan budaya visualnya. Yang pertama adalah desain mencitrakan watak budaya, kemudian desain mencitrakan hegemoni kebudayaan. Nah, desain mencitrakan posisi kebudayaan nasional, desain merupakan representasi peradaban, desain mencerminkan strategi kebudayaan. Seperti yang bisa kita lihat di layar presentasi ya. Di sini aspirin adalah bisa dikatakan representasi peradaban modern. Kemudian ada minuman tolak angin yang sebenarnya adalah salah satu cerminan strategi kebudayaan, bagaimana jamu yang dipakai untuk mengobati pada zaman dahulu, kemudian dikemas lebih modern, lebih cepat saji, lebih tidak ribet untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, di situ bisa kita lihat ada proses juga transformasi kebudayaan yang dulunya memakai obat-obatan herbal, sekarang sudah memakai bahan-bahan kimia. Namun di situ juga ada upaya strategi kebudayaan, upaya representasi peradaban terhadap budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian untuk berikutnya adalah yang pertama adalah desain mencitrakan watak budaya. Struktur visual merupakan representasi kompleks dari sub-sub sosial budaya yang mempengaruhi proses penciptaannya. Nah, ini yang dimaksud adalah hasil-hasil budaya, terutama budaya visual yang bisa kita lihat ya oleh indera penglihatan, itu adalah merupakan representasi dari sosial budaya yang ada di tempat tersebut. Misal kalau di bangunan-bangunan pada suku Jawa akan lebih berbentuk limas, kemudian ada tiang-tiang yang besar di tengah-tengah, ada pendoponya. Kemudian kalau ke Eropa, visual bangunannya seperti jendela-jendela yang besar, kemudian tiang-tiang besar, bangunan-bangunan yang tinggi, megah, warna-warna bata merah yang diekspos. Nah, itu sub-sub sosial budaya yang mempengaruhi proses penciptaannya. Jadi sosial budaya yang terjadi seperti di tempat itu seperti apa. Karena pada setiap tempat memiliki mitos-mitos ataupun kepercayaan-kepercayaan dimiliki sehingga filosofi-filosofi yang dimiliki sehingga mempengaruhi bagaimana dia membuat suatu desain, entah itu desain rumah ataupun desain apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian ada juga pola pikir, ideologi politik, kebijakan pemerintah, sistem pendidikan visual, wacana estetik, dan orientasi masyarakatnya. Ini adalah pola pikir pada masyarakat pada waktu itu seperti apa, sehingga mungkin dulu kalau di Bali kita membangun jembatan atau sesuatu yang tinggi yang sering dilewati, ya contohlah jembatan ya, itu hampir kita tidak temui di Bali itu ada jembatan layang, karena di situ pola pikir atau yang dipengaruhi oleh mitos ataupun filosofinya bahwa tidak boleh ada kendaraan atau lalu lintas manusia yang di atas tempat sembahyang mereka. Posisinya ada di atas tempat mereka bersembahyang, karena ada tempat suci yang harus dijaga, tidak boleh dilewati. Kemudian bisa juga ideologi politik.
Ideologi politik, pengaruh-pengaruh politik pada waktu itu mungkin menginginkan legacy politiknya, sehingga membangun sebuah, misal merenovasi kantor DPR dengan desain seperti ini karena ada ideologi politik yang mau mereka tanamkan. Kemudian kebijakan pemerintah, nah ini juga mempengaruhi di daerah Sumatera. Yang pernah saya ketahui itu di Bangka Belitung, itu ada satu kelurahan itu kebijakan pemerintahnya adalah membuat di satu kelurahan itu, satu tempat tersebut, di mana rumah itu harus memiliki desain atap yang sama. Nah, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kebijakan masyarakat mempengaruhi watak budayanya. Kemudian sistem pendidikan visualnya seperti apa? Contohnya ya seperti di perguruan tinggi, kemudian di sekolah-sekolah menengah yang mengajarkan ilmu-ilmu seni rupa ataupun ilmu-ilmu desain, itu yang mempengaruhi nanti output budayanya seperti apa, karena mereka belajar dari sumber yang ada pada waktu itu, dan apa yang mereka serap juga akan mempengaruhi proses bagaimana dia menciptakan desainnya ataupun menciptakan produknya. Kemudian wacana estetiknya seperti apa? Nah, ini juga wacana estetik ini juga nanti dipengaruhi oleh sistem pendidikan kita. Apa yang diberikan pada pendidikan visual ataupun pendidikan yang kita enyam saat ini dan akan mempengaruhi di masa depan. Kemudian orientasi masyarakatnya. Ambil contoh kasarnya, kalau kita ngomong orientasi masyarakat, gampangnya kalau di Indonesia lebih mempertahankan orientasi masyarakat tentang kebudayaan. Jadi banyak tinggalan-tinggalan ataupun nilai-nilai budaya pada zaman dahulu masih tetap dipertahankan. Entah itu dari desain rumah ataupun tata ruang kota dan lain-lain. Kemudian kalau di masyarakat Eropa yang lebih modern malah mementingkan fungsi. Jadi kalau udah nggak berfungsi ya udah dihilangkan saja, nggak perlu dipakai, seperti itu. Kemudian desain mencitrakan hegemoni kebudayaan. Nah, ini artinya adalah budaya yang lebih kuat menguasai yang lebih lemah. Desain merupakan kekuasaan budaya, kemudian prinsip pembenaran dan kelayakan diukur dari suatu sudut pandang kebudayaan. Di era sekarang, kebudayaan barat mendominasi kebudayaan di Indonesia. Itu masalahnya. Kita secara nggak sadar, kebudayaan-kebudayaan yang ada sekarang, yang berkembang sekarang adalah kebudayaan-kebudayaan barat yang diserap oleh masyarakat Indonesia, khususnya oleh anak muda. Contoh budaya kita, ketika cara berpakaian pada zaman dulu mungkin lebih sopan, lebih mengedepankan kebudayaan, lebih misal di Jawa memakai kebaya, kemudian memakai konde, kemudian memakai belangkon. Namun karena pengaruh budaya luar yang lebih kuat, jadi kebanyakan anak-anak muda sekarang jarang untuk mempertahankan identitas budaya itu. Mereka lebih senang dengan cara-cara berpakaian dari luar, dari budaya barat, memakai topi, memakai topi, kemudian memakai kaos-kaos branded, kemudian memakai sepatu-sepatu branded, kemudian
Nah, prinsip pembenarannya adalah kelayakan diukur dari satu sudut pandang kebudayaan. Satu sudut pandang kebudayaan itu maksudnya ketika eh, kita memandangnya ke arah modern, fashion yang modern tadi, kalau kita berpakaian seperti adat Jawa katakan ya, itu akan dianggap salah kalau sehari-harinya seperti itu. Namun kalau kita pakai sudut pandang kebudayaan modern, berpakaian berpakaian sorry kebudayaan modern, kita berpakaian memakai celana yang model model sekarang gitu ya, baju-baju model sekarang, kemudian aksesoris-aksesoris seperti zaman sekarang itu kita di sudut pandang dari kebudayaan modernnya, maka tetap itu menjadi sesuatu yang benar. Jadi tergantung bagaimana kita memandang suatu kebudayaan itu sendiri, entah itu baik ataupun buruk. Kemudian banyak sekali terjadi, contohnya budaya yang lebih kuat menguasai budaya yang lebih lemah itu ketika ada di transformasi budaya Hindu Jawa, kemudian mulai masuk agama Islam. Di situ mulailah terjadi transformasi budaya. Ini juga awal dari bagaimana transformasi budaya itu terjadi. Jadi pada awal Hindu banyak menggunakan sajen-sajen untuk satu ritual, kemudian mulai bergeser karena pengaruh budaya Islam yang tidak membolehkan memakai sesajen seperti itu. Nah, yang ini adalah desain mencitrakan posisi kebudayaan nasional, karakter desain nasional, kemudian adaptasi fungsional. Fungsinya seperti itu. Jadi karakter desain nasional seperti apa? Ya, misal kalau ngomongin fashion, kita mungkin mengadaptasi model celana, model kemeja seperti model kemeja modern gitu ya. Namun untuk tetap menunjukkan karakter kita, karakter desain nasional, itu disematkan juga batik, kemudian songkok, bagaimana kita memakai songkok, itu juga merupakan karakter desain nasional. Jadi topinya orang Indonesia, ciri khasnya adalah songkok. Kemudian adaptasi fungsionalnya, nah ini bisa kita lihat di gambar, itu sebenarnya kan yang sebelah kiri adalah motor biasa, kemudian yang sebelah kanan adalah mobil ya. Karena ada adaptasi fungsional, bagaimana budaya transportasi di Jawa ataupun budaya jasa angkut di Indonesia itu seperti ini, maka sebenarnya produk dari luar Indonesia, produk internasional, ya contohnya sepeda motor ini ataupun mobil ini dirubah secara fungsionalnya, yang awalnya cuma bisa mengangkut 1-2 orang di sepeda motor agar bisa ditambahi, kemudian daya angkutnya lebih luas ketika dipakai untuk jasa transportasi, maka dimodifikasi menjadi motor beca. Jadi ini dia akan memiliki daya angkut yang lebih banyak dan penumpang yang lebih banyak juga. Kemudian yang sebelah kanan adalah sebenarnya mobil yang pada dasarnya produsen mobil itu membuat hanya untuk sebagai alat angkut ataupun alat transportasi. Nah, di Indonesia karena budaya Indonesia yang tani, katakanlah ya, mereka menanam padi kemudian dipanen.
Namun ketika ingin dijadikan beras, maka perlu perlu digiling dulu supaya menjadi beras. Nah, ini adaptasi fungsional dari mobil itu dirubah menjadi alat slab atau alat giling yang mobile. Nah, itu contoh-contoh adaptasi fungsionalnya di Nusantara. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah desain merupakan representasi peradaban yang ada pada waktu itu. Nah, ini menurut Arnold, peradaban merupakan suatu kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang lebih tinggi. Selain itu, menurut Arnold Toynbee juga menyatakan bahwa peradaban merupakan kumpulan atau semua hasil budidaya manusia yang meliputi semua aspek kehidupan manusia itu sendiri, seperti bagian fisik, yakni bangunan, kemudian jalan, dan non-fisik seperti nilai-nilai tatanan dan seni budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi pada waktu itu. Nah, seperti yang kita ketahui di zaman dulu, transportasi umum yang ramai, yang banyak digunakan adalah transportasi di era 90-an ke atas, adalah transportasi umumnya bisa angkot, kemudian bis dalam kota ataupun luar kota. Kemudian pada zaman sebelumnya, sebelum ditemukan kendaraan bermotor, di Indonesia lebih menggunakan kuda, kemudian sapi sebagai alat transportasi mereka, menggunakan andong sebagai alat transportasi mereka. Nah, itu bisa menjadi representasi peradaban pada waktu itu, karena dulu belum ditemukan teknologi, maka menggunakan hewan sebagai tenaga penggeraknya. Kemudian peradaban berubah, ditemukan kendaraan bermotor, akhirnya di situ mulailah membangun sebuah jalan, membangun sebuah moda-moda trayek transportasinya. Jadi kemudian membuat terminal, stasiun sebagai sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan peradaban pada waktu itu. Kemudian di era mungkin sekarang juga masih tumbuh, namun agak sedikit bergeser bagaimana kita melakukan jual beli di warung. Pada zaman sekarang kan sudah banyak sistem di jual beli di warung itu. Kalau di zaman dulu kita dilayani oleh pemilik warung. Pemilik warung mulai mau beli apa, mau beli ini, jadi yang mengambilkan, yang menghitung, kemudian kita membayar ke penjualnya, itu benar-benar dilayani oleh pemilik warungnya, pemilik usahanya. Nah, sekarang mulai sedikit bergeser, contohnya di supermarket, di minimarket, kita melayani diri kita sendiri gitu. Kita memilih-milih barang sendiri, mengambil sendiri, mengkira-kira sendiri, kemudian baru kita membayar. Nah, di situ ada juga di online, gitu, belanja online. Kita tidak perlu pergi ke tokonya, tinggal pilih, kemudian transfer, kemudian barang dikirim sampai. Ada juga kita menggunakan jasa driver online, jasa makanan antar online. Nah, itu juga mempresentasikan peradaban yang terjadi pada waktu sekarang. Jadi sekarang adalah peradaban ke teknologi. Kemudian dari tatanan seni budaya dan ilmu pengetahuan memang sudah sangat cepat, banyak karya-karya yang dulunya bersifat konvensional, misal
lukis, desain, grafis, karya-karya grafis itu menggunakan cara-cara konvensional. Nah, sekarang berubah secara produksi dan distribusinya itu lebih ke digital. Nah, itu representasi peradabannya seperti itu, merupakan tanda peradabannya seperti itu. Nah, kemudian desain mencerminkan strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan menurut Van Persen adalah upaya untuk belajar dan merancang kebudayaannya sendiri. Jadi seperti di SMK Singosari, dia mulai memproduksi ataupun mendesain mobil-mobil lokal, mobil-mobil buatan Indonesia sendiri dengan menanamkan ciri khas desain yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga seperti aturan dari Bapak Jokowi bahwa setiap hari Jumat itu seluruh pegawai pemerintahan, baik negeri ataupun pegawai kontrak, itu diwajibkan menggunakan pakaian batik. Nah, itu salah satu contoh desain mencerminkan strategi kebudayaan. Jadi bagaimana strategi kebudayaan adalah sebuah tentang arah budaya, bahwa 20 tahun ke depan itu akan seperti apa budaya kita. Maka strategi budaya itu mesti berangkat dari kesadaran penuh akan warisan masa lalu yang didasari oleh perhatian pada situasi historis di dalam hubungan nilai kebudayaan dan nilai desainnya. Jadi kebudayaannya seperti apa, kemudian secara desain harus ditonjolkan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri. Kemudian untuk berikutnya adalah pembacaan budaya visual. Ada dua pembacaan budaya visualnya, adalah fungsional nilai adalah dari fungsional, kemudian dari nilai-nilai, kemudian dari pemaknaan. Contohnya seperti ini. Kode fungsionalnya, dari segi fungsional, alat transportasi baja ini adalah alat transportasi yang memiliki fungsi ekonomis, murah. Kemudian dia sebagai transportasi massal yang umum dipakai oleh masyarakat kebanyakan. Kemudian dari segi fungsinya juga dia lebih fleksibel dari mobil ataupun motor. Jadi dia ada di tengah-tengah. Kalau motor dia dibandingkan dengan motor, dia lebih bisa memuat banyak orang. Kemudian secara bahan bakar juga hampir sama dengan motor, yang jatuhnya lebih irit dari mobil. Nah, namun kalau mobil kurang fleksibel, kurang bisa masuk ke gang-gang kecil, kemudian jangkauannya luas. Secara fungsional jika dibandingkan dengan mobil juga, mobil tidak bisa masuk ke gang-gang sempit ataupun di keramaian, contohnya di pasar. Kalau kita pakai mobil akan lebih menyebabkan macet karena dimensi mobil yang lebih besar. Nah, kalau pakai baja dia lebih bisa fleksibel, bisa menjangkau yang lebih luas. Kemudian harga tarifnya terjangkau.
kemudian secara harga beli untuk orang yang mau usaha transportasi ini membeli bajanya itu sendiri lebih murah daripada kita membeli mobil, dan juga perawatannya lebih murah daripada merawat mobil. Kemudian dari kode nilainya adalah secara nilai ini murah, kemudian merepresentasikan daerah yang berkembang. Artinya di kota-kota besar, di kota-kota yang berkembang seperti misal Jakarta, Surabaya, itu sebagai tanda, sebagai nilai bahwa ini loh, kota ini adalah kota yang berkembang karena ada transportasi model bajai seperti ini. Kalau kita ngomongin di desa, malah nggak ada kan transportasi seperti itu. Kemudian nilainya adalah kelas bawah, artinya hanya kalangan-kalangan kelas bawah secara citra yang menggunakan transportasi ini, karena ya kita bisa melihat secara dari visualnya saja terlihat tidak bagus, kemudian suaranya berisik, jadi mencerminkan bahwa transportasi ini banyak digunakan oleh masyarakat kelas bawah. Kemudian tidak ramah lingkungan, ya karena dia mengeluarkan asap kalau dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang. Kemudian suaranya berisik karena karena dia memakai mesin 2 tak, hampir sama seperti mesinnya Vespa zaman dulu ya. Kemudian ini juga menjadi representasi negara berkembang. Di negara maju malah sudah ditinggalkan, jadi masih ada di mode-mode transportasi seperti ini masih ada di negara-negara berkembang seperti India, Indonesia, dan Thailand, gitu ya. Kemudian nilai berikutnya adalah efisiensi material. Jadi efisiensi material adalah material dari pembuatan alat ini. Contoh kalau dibandingkan dengan mobil kan, kalau mobil kacanya di depan belakang itu ada, kalau ini nggak ada, dia cukup memakai kain kanvas ya supaya cukup nggak kehujanan gitu. Secara estetik nggak diperhatikan karena yang disasar yang dituju adalah efisiensi materialnya sehingga harga lebih murah. Kemudian dari kode pemaknaan bisa jadi ketika di era sebelum 90 ya, ini adalah perkembangan mode transportasi massal. Dulu pada era sebelum 90-an, era 70-an mungkin transportasi massal hanya sebatas bis kota yang jarak jangkauannya lebih sedikit karena hanya bisa melewati jalan-jalan besar. Kemudian muncul mode transportasi ini menjadi yang lebih berkembang karena dia mampu menjangkau jangkauan yang lebih luas. Artinya lebih luas dan lebih spesifik, misal antar gang ataupun antar kecamatan ataupun antar kelurahan. Kemudian objek modernisme. Ini yang dimaksud dari objek modernisme adalah yaitu sebagai tanda bahwa masyarakat di tempat tertentu, di kota-kota tertentu adalah cerminan ketika sudah ada mode transportasi ini adalah sebagai cerminan masyarakat yang modern yang menginginkan kecepatan transportasi dan kemudahan. Kemudian sebagai ikon negara berkembang,
di beberapa negara ya India, Thailand, Indonesia masih banyak menggunakan moda transportasi ini. Nah, ini yang malah jadi lucu, bisa menjadi representasi keterbelakangan juga kan dari pemaknaannya. Pemaknaannya bisa baik dan buruk. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang di era sekarang, kalau kita menggunakan mode transportasi ini malah dibilang sebuah kemunduran karena mode transportasi ini yaitu banyak memiliki kekurangan seperti polusi, suara yang berisik, dan tampilan yang kurang baik, yang kurang indah untuk dinaiki. Nah, kemudian ada ketergantungan struktural. Maksudnya karena di ketergantungan struktural itu maksudnya pemaknaannya bahwa ya yang ada di kota ini, kota A, mode transportasi yang massal yang ada ya hanya bajai ini, maka itu sebagai pemaknaan ketergantungan struktural karena nggak ada pilihan lain gitu loh untuk menggunakan mode transportasi yang lain selain bajai itu sendiri. Nah itu ya sedikit penjelasan tentang budaya visual Nusantara. Nanti untuk tugas selanjutnya adalah akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya bagaimana kita mempraktekkan, kita mencoba menganalisis dari watak-watak dari desain dan budaya visualnya. Jadi nanti tugasnya adalah terkait ini yang akan saya jelaskan di materi di PDF ataupun di pertemuan selanjutnya, bagaimana kita menstudi kasus, kita mempelajari satu budaya visual, kemudian kita bedah dengan 5 poin ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan diajukan di grup WhatsApp. Kita diskusi di sana. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.